Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita Resapi, Renungan Sabda Pendalaman Iman, presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 8 ayat 1-4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Seorang yang sakit kusta datang kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menyentuh orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Injil yang baru kita baca yaitu Matius 8 ayat 1-4 menceritakan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Sangat menarik yang saya dapatkan hari ini, di mana kita tahu penyakit kusta adalah penyakit yang dianggap kutuk pada zaman itu, penyakit yang tidak sangat-sangat diinginkan, ya. Orang akan disisihkan, orang akan dibedakan, orang akan dihindarkan untuk berjumpa dengan orang-orang yang sakit kusta. Bahkan yang kita tahu, orang-orang berpenyakit kusta pada zaman itu diasingkan di suatu tempat terpencil, ya. Nah, saya percaya orang sakit kusta ini sudah mendengar tentang Yesus Kristus dan dia tahu siapa Yesus Kristus. Itu sebabnya dia berani datang untuk menghampiri dan menyatakan permohonannya untuk beroleh kesembuhan dari sakit penyakit kusta. Yang menarik yang saya dapatkan ini ketika Yesus berkata, "Aku mau." Ya, Yesus menyatakan diri, dia katakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Yesus nggak bilang, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Tetapi yang Yesus katakan, "Jadilah engkau tahir." Tahir kita tahu itu dari segala sesuatu yang tidak sempurna menjadi sempurna. Ya, kita tahu penyakit kusta bisa aja jarinya kurang, bagian-bagian organ tubuh ada yang terputus, ya. Tetapi Yesus katakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Artinya dia kembali pulih seperti lahir baru. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, di mana kita pada natur dasarnya adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang boleh dibilang tersisih, orang-orang yang tersingkir oleh karena keadaan kita, oleh karena keberdosaan kita. Nah, waktu kita menghampiri Yesus dan menyatakan permohonan ampun atas segala dosa kita, yang Yesus katakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Artinya aku mau engkau menjadi hidup yang baru. Kita disempurnakan hidup di dalam Kristus. Tetapi menjadi persoalan bagi kita. Waktu Yesus katakan, "Aku mau," apakah kita juga mau ya diperbaharui secara lahiriah kita, kehidupan kita. Artinya dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Hidup yang betul-betul bukan cuma disembuhkan pada bagian tertentu. Mungkin luka hati kita, mungkin sakit penyakit kita. Tetapi Tuhan katakan, "Jadilah engkau tahir." Artinya engkau menjadi baru secara keseluruhan tubuh, jiwa, dan rohmu. Cara berpikir kita diperbaharui, cara hidup kita diperbaharui, gaya hidup kita diperbaharui. Itu yang Tuhan mau, ya. Maka ketika kita memberanikan diri, ya, datang bertobat, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memberi diri untuk dibaptis, kita manusia lama kita mati, lalu kita dibaptis, kita bangkit bersama Kristus, maka kita ada di dalam persekutuan penderitaan bersama Kristus. Nah, ini yang menjadi kesusahan, menjadi kesulitan bagi kita. Begitu banyak orang cuma mengenal pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai penebus dosa kita, tetapi kita tidak bersatu di dalam penderitaan Kristus. Artinya kedagingan kita, cara hidup kita masih nyaman dengan cara hidup yang lama, Bapak Ibu.
Nah, Tuhan mau kita meninggalkan semuanya itu untuk kita dapat hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka cara berpikir kita, cara pandang kita berubah total. Ya, kita bukan lagi melihat apa yang kita kehendaki, tetapi kita melihat apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Maka cara hidup kita berbeda total, menjadi hidup yang baru. Hidup kita telah menjadi tahir di dalam Kristus. Nah, berapa banyak dari kita, Bapak Ibu, teman-teman, yang mau rela berkorban, mau rela hidup di dalam penderitaan bersama Kristus. Artinya seperti ini. Itu sebabnya sangat penting ya kalau saya bilang kita mengikuti CAP ya, kursus evangelisasi pribadi, atau SEP, sekolah evangelisasi pribadi. Kenapa sangat penting? Banyak orang berpikir, aduh enggak dulu deh, aku bukan seorang pewarta, aku enggak ingin jadi seorang evangelis. Tetapi dikatakan itu sekolah evangelisasi pribadi atau kursus evangelisasi pribadi adalah untuk mengevangelisasi pribadi kita. Supaya kita lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Kita bukan cuma tahu Tuhan, kita bukan cuma tahu Yesus sebagai penebus dosa, juru selamat atau Tuhan. Tetapi kita mengenal pribadi. Maka penting sekali kita mengikuti sekolah-sekolah seperti itu supaya kita lebih dalam mengenal Dia. Sehingga cara hidup kita, cara berpikir kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Artinya cara berpikir kita akan seperti cara Tuhan berpikir. Cara melihat kita seperti cara Tuhan melihat. Dengan demikian maka akan terjadi pertumbuhan iman di dalam kita. Petrus mengatakan bahwa pertumbuhan iman hanya dapat ketika orang meminum susu yang murni. Artinya hanya dapat ketika orang mendapatkan firman Tuhan yang murni. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka penting sekali untuk kita memperbaharui hidup kita, memperbaharui iman kita supaya kita bertumbuh di dalam kasih Kristus. Ya, maka Tuhan katakan, maukah engkau menjadi tahir saat ini? Responlah dengan imanmu, responlah perkataan Yesus ini supaya betul-betul aku nggak cuma mau sembuh, aku bukan cuma mau hidup yang telah ditebus, tetapi aku mau tahir Tuhan. Aku mau diperbaharui secara seluruh kehidupan saya. Itu yang Tuhan mau kita merespon dengan benar. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, biar firman pagi hari ini, Injil Kristus pada pagi hari ini, itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Sehingga sungguh kita bukan cuma tahu, kita bukan cuma mendengar, tetapi kita mengenal apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati, kita tundukkan kepala, kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang tertabur hari ini. Biarlah setiap benih firman-Mu tertanam dalam di hati kami dan berakar kuat, bertumbuh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami yang memperbaharui seluruh cara hidup kami, cara berpikir kami, yang tidak lagi terarah tentang kami, tetapi tentang Engkau dan tentang kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan telah berikan di dalam setiap kehidupan kami. Demi Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami, Engkau Allah kami yang bersatu dengan Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.